motoran dulu ah Lur. Maklum, aku kan Amor alias anak motor. Ojo lali jakete, benda masuk angin. Kacamata penting biar gak silau dan menambah kegantenganku 75%. Iye, keren tuh aku. Siapa dulu dong? Gundul. Langsung gas. Adem bener sore-sore cari angin. Weh, sopo iku sing ayu mesem-mesem ke aku? Oh, kode keras iki. Loh, malah kabur. Tenang, Mbak. Aku jinak kok. Baik hati maksudnya. Sampai keliru. Mbak, malah cari tempat yang lebih romantis, penuh bunga-bunga. Oh, koyo si Mbak lagi panen bunga iki. Wah, tak bantuin naik sekalian. Mbak cantik banget ya, Mbak. Boleh nggak Mbak aku kenalan, Mbak? Boleh. Hah? Dul, kenapa Dul? Dul, ini aku Agis, Dul. Oh, Mbak Agis oh. Gak apa-apa Mbak, aku tadi cuman belum sarapan Mbak. Sama pangling sama Mbak Agis. Piye to Mbak Agis iki? Terkejut aku liatnya. Mosok iya siang-siang ono demit. Mbak Agis tuh habis kaget tadi. Lihat giginya coklat kabeh. Ini, lupa tadi habis makan coklat. Walah, tak kira nenek lampir jadi kaget aku. Udah pagi gak sarapan, tak kira setan. Oh, ternyata Mbak Agis toh ah. Udah, yaudah, tak bantu panen nih Mbak ya. Ayo. Pasti sebagian besar udah pada tahu kan jenis bunga yang satu ini. Selain dijadikan pewarna makanan, bunga telang ini juga bisa dikonsumsi loh. Di Indonesia sudah banyak yang memanfaatkan bunga telang menjadi minuman wedang telang atau nasi telang. Bunga telang atau bahasa latinnya Clitoria biasanya ditemukan tumbuh liar merambat di pekarangan rumah. Bunga yang berasal dari Asia tropis ini banyak digemari karena warna kelopaknya yang biru dan keunguan-unguan. Warna cantiknya ini karena adanya kandungan antosianin, senyawa yang mampu menangkal radikal bebas. Udah cukup, Nul. Ayo pulang. Udah cukup Mbak, yuk. Enak dong. Dul, ini tolong antar ke ibu-ibu. Aku mau nyiapin bumbu dulu. Oh iya Mbak. Bu, disuruh nganter bunga telang ini Bu. Oh iya Dul, sekalian bikin saripatinya ya. Oh iya Bu. Terima kasih. Oh iya, jadi di daerah Walikukun Ngawi ini ada yang memproduksi mie dengan saripati bunga telang Lur. Untuk mengambil saripatinya mudah kok Lur. Bunga yang sudah dipanen tinggal disiram dengan air panas Lur. Perlahan-lahan airnya akan berubah menjadi kebiruan. Sambil sesekali diperas bunganya Lur. Sambil menunggu saripati,
Pak Suparno mulai mengadon minyak, Lur. Pertama-tama siapkan telur, lalu campur dengan tepung sesuai takarannya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, dalam waktu sekitar 10 menit, warna air rendaman akan langsung berwarna biru, Lur. Kayak gini. Bagus toh? Pak, ini Pak pewarnanya Pak. Ya, makasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Oh ya, ini adonan yang udah jadi, tolong ditipiskan langsung jadikan mie. Oh iya Pak. Sesudah rata, barulah masukkan saripati bunga telang ke dalam adonan minyak. Dan dalam sekejap, adonan akan berubah warna menjadi biru. Ciamik ya, Lur. Barulah lanjut diadon hingga kalis. Sekarang giling adonan pakai alat secara manual. Ukuran dan ketebalannya wis pas iki, Lur. Langsung digiling, cetak menjadi mie yuk. Mantap toh. Kalau adonannya sempurna, jadinya gak akan putus mie-nya. Dul, mie-nya udah. Ya Pak. Ini tolong antarin ke Mbak Ages sekalian sama airnya. Oh ya, saya antar dulu ya Pak ya. Ya, mangga. Barulah mie dicetak. Nah, ini ada dua versi, Lur. Ada yang digoreng dan krenyes-krenyes, atau ada juga yang di oven dengan tingkat kepanasan 100 derajat kurang lebih 15 menit. Sudah mateng nih, Lur. Langsung kemas yo. Produksi mie telang ini mirip dengan mie instan, Lur. Setiap kemasan sudah diberi bumbu, minyak, dan sambal. Ini yang namanya mie sehat, Lur. Ternyata Mbak Ages mau masak sayur, Lur, yaitu tom yang telang. Bahan yang digunakan sangat mudah ditemui di pasar, Lur. Pertama, Mbak Ages mulai menyuir jamurnya terlebih dahulu. Jamurnya boleh jenis apa aja, Lur, tapi kali ini pakai jamur tiram. Berikutnya walu jipangnya. Ojo lali untuk keluarkan getahnya dulu, Lur. Kupas kulitnya, lalu dipotong memanjang. Mbak, disuruh nganter mie sama sari bunga telang ini Mbak. Loh, wis dadi. Kuwi tulung mini digodhog nesik ya, Ndul? Loh, ini aku yang ngerebus juga Mbak. Heeh. Oh iya Mbak. Makasih ya. Ya Mbak. Sementara sayur putih dipotong sesuai selera. Jangan terlalu kecil juga, soalnya nanti pasti menyusut. Nah, kalau untuk bumbu halusnya terdiri dari ketumbar, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Oh iya, tambahkan juga jahe supaya makin sip rasanya. Biar semakin berbumbu, lengkuas dan serai digeprek aja yo. Kalau daun jeruk, dirobek daunnya biar aromanya keluar. Bahannya udah siap untuk dibawa ke dapur nih, Lur. Pastikan untuk memasak mie, airnya harus mendidih ya, Lur. Jadi mie-nya dapat matang dengan cepat dan sempurna. Masak mie-nya sebentar aja, Lur. Kurang lebih 3 menit aja. Biar gak terlalu banyak, Lur. Walaupun direbus, warna dari saripatinya masih bagus ya, Lur. Ndul, Ya, Pak. udah selesai? Udah Mbak, udah direbusin Mbak minyak. Ya udah, aku aja yang lanjutin. Oh iya Pak. Langkah pertama untuk membuat tom yum yaitu tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan, Lur. Wis cukup iki. Sekarang baru kita rebus airnya dulu.
Ketika sudah mendidih, baru masukkan saripati bunga telangnya. Sekarang masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi, Lur. Untuk protein hewaninya, kita masukkan telur puyuh ya, Lur. Biar makin seger sesuai rasa tom yum, masukkan potongan belimbing ulu bersama dengan cabai rawit utuh. Terakhir, baru masukkan sayurannya. Sayur dimasak sebentar aja, supaya kandungan vitaminnya tidak banyak terbuang. Supaya ada sensasi pedas-pedasnya, tambahkan bubuk cabai ya, Lur. Cita rasa tom yum itu kan gurih, pedas, dan asem. Jadi, beri perasan jeruk nipis. Sengaja, mie-nya jangan dicampur, takutnya malah benyek, Lur. Iya, Lur, tom yum bunga telangnya cantik banget toh warnanya. Rasa tom yumnya ini sudah berasa banget di mulut, Lur. Yuk, langsung kita makan. Wah, rasanya enak banget iki. Pedas, asam, gurih menjadi satu. Jadi ini seger banget. Apalagi mie yang aku masak ini kenyal banget. Wah, jadi ini setelah makan tidak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin rileks, Lur. Pagi ini, aku sedang membantu Pak Helmi untuk memanen madu kelanceng di Desa Lempuyang, Majalengka, Jawa Barat. Ada beberapa jenis madu kelanceng, Lur. Yang ini namanya madu kelanceng Itama. Madu kelanceng Itama ini tingkat produksinya paling cepat dan banyak, Lur. Biasanya panen dilakukan pada rentang waktu 1 hingga 2 bulan sekali. Jenis madu ini dihasilkan oleh lebah kecil yang disebut dengan lebah Trigona Itama. Lebah ini tidak menyengat, melainkan hanya menggigit. Namun gigitannya juga tidak melukai kulit. Makanya, Lur, ketika panen tidak perlu menggunakan baju pengaman. Oh iya, tahu nggak, Lur, kalau cita rasa yang dihasilkan madu kelanceng tergantung dari jenis nektar bunga yang dihisap lebah. Salah satu yang paling lazim digunakan adalah bunga matahari. Madu yang dihasilkan dari lebah yang mengkonsumsi nektar bunga matahari biasanya cenderung manis. Sedangkan yang mengkonsumsi nektar kelapa biasanya akan memiliki cita rasa lebih asam. Selain itu, penggunaan bunga matahari ternyata punya banyak manfaat lainnya untuk lebah, Lur. Salah satunya sebagai sumber serbuk sari yang berkualitas bagi lebah kelanceng. Serbuk sari dari bunga matahari dipercaya bisa meningkatkan kesehatan lebah dan memperlambat penurunan populasinya. Karena serbuk sari bunga matahari mengandung lemak untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh lebah. Sehingga lebah yang mengambil polen dari bunga matahari umurnya lebih panjang. Dul, udah. Biar saja aja yang lanjutin. Dul ke rumah aja ya. Oh, biar saya bawa dulu ke rumah ya, Kang ya. Terima kasih, Dul. Walah, Lur, apa sih ki? Sampai kepleset aku ngeliatin senyum Teh Ocha yang manis gitu. Aduh, mana madunya tumpah semua. Piye toh? Kamu kenapa bisa jatuh, Dul? Itu teh meleng teh, tebingnya ambrol. Aduh, hati-hati lain kali ya, Dul. Iya tadi
teledor ngeliatin si Teteh sih bawa kembang, cantik banget. Ya ampun, dikira aku kenapa, Dul? Iya. Teteh dari mana, Teh? Kok bawa bunga matahari? Ini, Dul. Habis metik bunga matahari. Kok layu-layu, Teh? Iya, Dul. Kena hujan. Sayang, Dul, daripada nggak kepake, masih mending aku olah aja jadi makanan. Oh gitu? Iya. Yaudah dah, aku bantuin dah. Yuk, Ah. ikut aku. Ya, rumah. Udah, gampang. Bunga matahari punya beragam manfaat dan nutrisi. Selain itu, hampir semua bagiannya bisa dikonsumsi, mulai dari biji hingga akar bunganya. Bagian daunnya dipercaya bisa mengobati malaria dan mengatasi nyeri. Sedangkan kelopak bunganya yang cantik ini bisa mengatasi insomnia dan mencegah kerusakan hati. Makanya, supaya bisa mendapatkan segudang manfaat dari bunga matahari, kali ini Teh Ocha mau menggunakan biji, daun, dan juga bunganya untuk diolah jadi kofte bunga matahari, Lur. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu kofte? Kofte merupakan makanan khas Timur Tengah. Biasanya terbuat dari daging maupun kacang lentil. Kali ini Teh Ocha mau menginovasikan kacang lentilnya dengan biji bunga matahari, Lur. Teh, ini bijinya udah dikupas semua, Teh. Terus iya, Dul. ada yang bisa saya bantu lagi? Oh iya, nanti ini tolong disangrai, terus ditumbuk ya, Dul. Halus nggak? Ya halus aja, nggak apa-apa. Oh, ya Teh. Setelah dikupas, biji bunga matahari harus disangrai terlebih dahulu, baru kemudian ditumbuk hingga halus. Kandungan nutrisi paling tinggi terdapat pada bijinya. Biji bunga matahari merupakan sumber minyak yang mengandung vitamin E dan senyawa organik lainnya yang bisa berguna sebagai antioksidan bagi tubuh. Nah, kalau bijinya sudah lumat seperti ini, biji bunga matahari siap dijadikan kofte bunga matahari. Sambil menunggu, Teh Ocha menyiapkan kebutuhan lain untuk kofte bunga mataharinya, Lur. Pertama, iris-iris kelopak serta bunga-bunga mataharinya. Kemudian, untuk bumbunya, iris tipis bawang bombay, seledri, dan juga daun bawang. Timun dan wortel akan dijadikan acar sebagai makanan pendamping kofte nantinya. Potong dadu keduanya, kemudian campurkan dengan cuka, gula, dan sedikit garam. Biarkan hingga layu, Lur. Teh, ini Ya, Dul. biji bunga mataharinya udah aku sangrai, Ya. udah aku tumbuk sekalian. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Teh? Udah. Ya, cukup? Cukup. Oh ya, nanti kalau matang aku dikabarin, Teh, ya. Ini juga aku mau masak, Dul. Oh, ya, Teh. Biji bunga matahari yang sudah ditumbuk kemudian dimasak bersama dengan air dan tepung bulgur. Aduk terus hingga airnya menyusut dan biarkan masak sebentar. Sambil menunggu, tumis bawang bombay, daun bawang, dan seledri. Kemudian tambahkan garam, lada bubuk, cabai, juga air jeruk nipis. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan daun serta kelopak bunga matahari. Jika tepung bulgur dan biji bunga matahari sudah kering, masukkan ke dalam wajan bumbu. Aduk hingga semua bagian rata. Masak selama 5 menit, baru kofte siap diangkat. Kofte awalnya identik dengan daging yang dibentuk lonjong atau bulat-bulat, mirip seperti bakso. Karenanya, kofte sayur atau kacang juga dibentuk sedemikian rupa, agar tidak kehilangan ciri khasnya. Memang spesial iki, kofte bunga matahari yang memiliki segudang manfaat. Warna dan bentuknya juga apik toh, Lur. Aku nggak sabar mau incipi. Wih, jos ganda sih, Lur. Rasanya pedas, asam gurih. Teksturnya lembut dan berserat, apalagi dimakan dengan saus dan acarnya. Cocok banget nih dinikmati buat cemilan sore-sore begini. Ya wis yuk,
Teh, Kang, tambah lagi. Wah, seger iki udaranya. Bikin tambah semangat beraktivitas. Kebetulan aku mau ikut panen bandeng di Desa Jungsemi, Kendal, Jawa Tengah. Kami mau panen di tambak milik Mas Musli. Kalau jaring yang ini fungsinya menggiring bandeng dari berbagai sisi tambak menuju ke jaring pertama. Kalau tambaknya luas, ya otomatis butuh tenaga yang lebih banyak. PR-nya, kaki kita harus ekstra tenaga saat berjalan di lumpur. Tapi kalau dikerjakan gotong royong begini, seberat apapun akan terasa ringan, ya toh? Sudah terkumpul nih, langsung bungkus yo Mas. Kata Mas Mus, bandeng yang bagus biasanya per kilogramnya berisi 3 atau 4 ekor. Katanya di ujung jalan nanti sudah ada tengkulak yang siap mengambil hasil panen. Sebelum pengiriman, bandeng disortir sesuai standar tengkulaknya. Lalu, bandeng dipindahkan ke blung yang sudah dikasih es. Yuk, tak bawa dulu ya. Ya, Dul. Terima kasih Ale ya. Ya. Oh, ya. Wah, lumayan nih. Aku dapat bandeng banyak. Harus segera dibersihkan supaya tidak bau. Setauku, ikan bandeng tidak hanya enak, tapi punya banyak manfaatnya. Hampir semua bagian ikan bandeng bergizi yo. Kalau di presto, setulang-tulangnya mengandung kalsium. Bagus untuk kesehatan tulang dan gigi tuh. Vitaminnya juga bagus untuk kekebalan tubuh. Mantap toh. Setelah bersih, bandeng dibilas sekali lagi dan dikukus. Pengukusan tidak hanya mematangkan bandeng yo, tapi juga membuat lebih mudah saat melepaskan duri dan tulangnya.
Setelah itu, pisahkan daging dari tulang dan duri-durinya. Cukup dengan menyuir seperti ini yo. Sing penting harus jeli. Jangan sampai ada duri yang masih menempel. Kalau sudah bebas duri, bandeng disangrai. Dengan begini bisa sekalian menghilangkan bau amisnya. Ternyata Mbak Sally sudah menyiapkan bahan kue. Telur dan gula halus dikocok sampai rata dan mengembang. Lalu ditambahkan terigu sambil terus diaduk lagi. Katanya sih, Mbak Sally mau buat kue yang isinya bisa meleleh seperti lava. Sepertinya enak tuh. Adonan lava terbuat dari coklat matcha dan mentega cair. Keduanya ditambahkan waktu mau pengukusan yo. Kalau mau warna yang berbeda, bisa ditambahkan pewarna alami. Kalau yang ini sih pakai perasan wortel. Tinggal dibagi saja yo adonannya, terus diberi pewarna. Mbak Sally, nih bandengnya udah disangrai, Pak. Iya, terima kasih, Dul. Oh, ya, Pak. Wah, ini yang bikin jadi spesial. Tambahkan bandeng yang sudah disangrai dalam adonan. Setelah tercampur merata, adonan dicetak. Bentuk cetakannya bisa apa saja. Kalau yang ini pakai cetakan bolu kukus ya. Beres, tinggal dikukus baik. Pengukusan adonan tidak butuh waktu yang lama, hanya 5 menit saja. Tidak boleh lebih, karena bisa membuat lavanya memadat. Hasilnya bisa gagal meleleh. Jangan khawatir bau amis, soalnya bandeng sudah dikukus dan disangrai tadi ya. Ini dia matcha bandengnya. Sekilas tampilan luarnya mirip kue biasa, tapi saat dibelah akan keluar lelehan matchanya. Ini nih yang bikin mulut gak berhenti mengunyah. Ayo nambah lagi. Gak nyangka toh, bandeng yang biasanya digoreng atau dijadikan olahan yang gurih bisa jadi kue modern seperti ini. Yang penting cara pengolahannya tepat.
Aku diajak Teh Alin panen bunga loh. Bunga ini jadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyambut hari raya. Ayo, siapa yang tahu bunga yang aku maksud? Jawabannya bunga sedap malam, Lur. Bunga ini identik dengan aromanya yang harum semerbak, terutama di malam hari. Karena wanginya, sedap malam juga dimanfaatkan dalam pembuatan parfum dan minyak esensial. Gundul, kayaknya ini udah cukup. Udah banyak kan? Udah banyak. Oh iya ya. Udah ya. Loh, kenapa itu Teh Alin? Ayo Teh, lebih cepat jalannya, nanti keburu siang. Kenapa Teh? Ayo. Walah, ternyata Teh Alin takut kalau jembatannya roboh. Tenang Teh, selama ada Gundul, pasti Teteh akan aman dan main sentosa. Dul, tolong ya petikin bunganya, terus bersihin bagian batang dalamnya tuh. Batang yang mudanya Teh? Iya, yang mudanya betul. Dipotong-potong sekalian. Dipotong-potong sekalian. Saya mau siapin bumbu dulu ya. Oh, ya Teh. Yuk. Aku pikir bunga sedap malam mau dijadiin pengharum ruangan. Ternyata Teh Alin mau masak bunganya. Wah, menarik iki Lur. Aku belum pernah nyobain olahan sedap malam. Sebelum diolah, sedap malam harus dicuci untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, bagian yang bisa diolah hanya bunga dan batang mudanya. Karena batang yang tua lebih liat dan kurang nikmat dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bunga sedap malam supaya enak dan lezat. Jadi sebelum diolah nih bunga sedap malam, dia harus dikasih garam dulu dan diremas-remas supaya getahnya hilang dan rasa getirnya hilang. Boleh dicoba. Merendam bunga sedap malam tidak hanya menghilangkan getah dan rasa getir, tapi juga bisa melembutkan tekstur bunga. Jadi saat diolah tidak butuh waktu lama untuk matang. Ternyata Teh Alin mau buat sedap malam bumbu empal gentong, Lur. Wah, iki sepertinya menarik. Aku jadi gak sabar main nyicipi rasane. Teh, ini Teh, bunga sedap malamnya Teh. Udah dicuci Teh. Nah, makasih dulu ya. Oh, ya Teh. Bunga dan batang muda sedap malam dirajang dulu, Lur, supaya lebih mudah disantap. Tapi jangan terlalu halus yo, agar tekstur bunga masih terasa. Untuk bumbu empal gentongnya memakai lada, pala, dan cengkeh.
Semuanya dihaluskan, kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Kalau batang serai, lengkuas, dan jahe cukup digeprek wae. Karena sedap malamnya mau dijadikan gorengan, campurkan dengan parutan wortel, bihun, bawang putih, garam, gulai, tepung terigu, dan telur. Aduk sampai rata, kemudian cetak dalam loyang. Kukus adonan selama 25-30 menit. Setelah matang, langsung dipotong bentuk dadu. Kemudian celupkan dalam kocokan telur dan goreng sampai kecoklatan. Neng atos? Oh, atos Bu. Mangga ke ibu ditraskeun ya Neng. Iya. Tumis bumbu empal gentong sampai benar-benar wangi ya lur. Soalnya kalau tidak, masakan akan cepat basi dan berbau langu. Tuangkan santan dan aduk bumbu sampai rata. Aduk terus santannya supaya tidak pecah lur. Tambahkan garam dan gula biar makin sedap. Ojo lali dikoreksi rasane biar jus gandos rasane. Aku gak nyangka empal gentong yang biasanya berisi potongan daging bisa diganti dengan olahan sedap malam. Aromanya juga sedep pol iki lur. Aku jadi makin gak sabar ngicipi. Sedap malam bumbu empal gentongnya udah jadi, dijamin enak. Dicoba ya Pak. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah empal gentongnya. Ternyata rasa dan tekstur olahan sedap malamnya gak kalah lezat dengan daging empal. Makan siangku kali ini benar-benar enak di lidah dan mengenyangkan perut. Apalagi dinikmati ramai-ramai begini, jadi makin nikmat lur.